Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul Saham pencetak uang mampu hasilkan 12,5 triliun dalam 6 bulan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini Mimin mau bahas saham luar biasa. Perusahaan mampu menghasilkan 12,5 triliun hanya dalam waktu 6 bulan. Selain itu, perusahaan ini sangat dekat di masyarakat karena banyak orang yang pakai produknya. Perusahaan yang dimaksud adalah Bank Mandiri atau BMRI. Nah, mengingat laporan keuangan semester 1 Bank Mandiri sudah terbit, di video ini saya mau coba bahas secara sekilas. Tapi seperti biasa, nama saham yang disebutkan di video ini bukan rekomendasi ya. Kamu mungkin saja rugi jika beli saham ini. Oh ya, di akhir video, Mimin akan beri kesimpulan untuk laporan keuangan terbaru saham ini. Untuk itu, nonton video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Mandiri merupakan bank yang didirikan pada 2 Oktober 1998. Bagi yang belum tahu, Mandiri sebenarnya merupakan penggabungan dari 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia. Nah, tahun 1998 terjadi krisis keuangan sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang hampir bangkrut. Oleh sebab itu, dilakukanlah program perbaikan atau restrukturisasi perbankan dan jadilah Bank Mandiri. Sekarang kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini secara singkat. Pertama, aset. BMRI punya aset sekitar 1,5 triliun sampai semester 1 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, total aset perusahaan ini naik 10,56% dari 1,4 triliun. Nah, sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset tersebut, komponen terbesar berada pada pinjaman. Pinjaman punya porsi sekitar 58,41%. BMRI punya pinjaman sebesar 923 triliun. Angka ini naik 14,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, dari sisi pencadangan kredit juga terjadi peningkatan. Dari yang awalnya 62 triliun di tahun 2020 menjadi 68 triliun di tahun 2021. Artinya terjadi kenaikan sekitar 6 triliun atau 9,23%. Selain kredit, komponen lain yang juga besar dari sisi aset adalah obligasi. Pos ini punya porsi sekitar 22,42%. Mandiri punya total obligasi pemerintah sekitar 207 triliun. Artinya jika dibandingkan tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan sebanyak 29,69%. Kedua, liabilitas. Mandiri punya liabilitas sekitar 1,2 triliun sampai semester 1 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, total liabilitas perusahaan ini naik sekitar 5,12% dari 1,1 triliun. Nah, dari total tersebut, simpanan nasabah punya porsi yang paling besar yaitu sekitar 83,05%. Simpanan nasabah atau DPK perusahaan di semester 1 tahun ini yaitu sekitar 1 triliun. Angka ini naik 4,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang punya nominal 963 triliun. Selain itu, ada juga pos pinjaman yang diterima sebanyak 51,96 triliun. Angka ini turun 1,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, komponen ini berkontribusi sekitar 4,29% terhadap liabilitas Mandiri. Ketiga, ekuitas. Untuk ekuitas terjadi penurunan sekitar 0,03%. Dari yang awalnya 189,14 triliun menjadi 189,07 triliun di periode ini. Ekuitas perusahaan masih didominasi oleh saldo laba sebanyak 126 triliun di tahun 2021. Keempat, pendapatan bunga. Mandiri punya pendapatan sebanyak 48,11 triliun di tahun 2021. Di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan BMRI naik sekitar 6,46% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana punya pendapatan sekitar 45,19 triliun. Secara nominal, pendapatan perusahaan ini naik 2,92 triliun. Kelima, beban bunga. Beban bunga Mandiri di periode ini sekitar 12,95 triliun. Angka ini turun 20,35% dibandingkan tahun sebelumnya yang punya nominal 16,26 triliun. Secara nominal, beban bunga perusahaan turun 3,31 triliun. Keenam, laba. Laba Mandiri di semester 1 2021 adalah sekitar 12,50 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 10,29 triliun, berarti laba Mandiri naik 21,47% atau secara nominal laba perusahaan ini naik 2,21 triliun. Ketujuh, rasio keuangan.
Mandiri punya rasio profitabilitas yang bisa dikatakan juga cukup baik dengan ROE 13,22% dan NPM 20,31%. Dari sisi DER terlihat sangat besar di angka 727 triliun karena Mandiri merupakan perusahaan perbankan. Artinya jika kamu ingin mengukur DER perusahaan ini, sebaiknya mengeluarkan dana pihak ketiga supaya menjadi lebih akurat. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 11,01 kali dan PBV 1,46 kali. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan valuasi BCA dan BRI di semester 1 2021. Apakah kamu merasa valuasi seperti ini sudah masuk akal dengan perusahaan yang mampu menghasilkan 12,50 triliun selama 6 bulan? Ataukah harga saham ini masih murah? Setelah melihat pembahasan tadi, berikut kesimpulan yang bisa Mimin sampaikan. Pertama, total aset baik karena penyaluran pinjaman yang meningkat. Selain itu, terjadi peningkatan juga untuk pembelian obligasi pemerintah yang memungkinkan terjadi kenaikan pendapatan bunga di luar kredit. Kedua, total liabilitas naik karena simpanan nasabah yang bertambah. Ketiga, ekuitas perusahaan mengalami penurunan tapi tidak signifikan. Hal itu karena adanya penurunan nilai dari keuntungan yang belum direalisasikan. Keempat, laba Mandiri naik karena pendapatan bunga yang meningkat dan beban bunga yang berkurang. Kelima, rasio keuangan perusahaan ini terlihat cukup baik jika dibandingkan perbankan yang lain. Keenam, valuasi PER dan PBV saham ini cukup menarik karena salah satu bank terbesar di Indonesia ini hanya punya valuasi PER 11 kali dan PBV 1,4 kali. Demikian analisa singkat dari saham Bank Mandiri. Selalu ingat bahwa pembahasan di video ini hanya dari sudut pandang pribadi ya. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Oh ya, sebagai informasi, BMRI merupakan salah satu saham yang dibahas di Analysis Report Triwulan 2 2021. Apabila kamu ingin tahu analisa fundamental yang lebih mendetail untuk saham ini, serta perkiraan harga beli dan jualnya, mungkin ebook ini bisa membantu. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Thank you.